Kayak gini kok dibilang R&B sih? Ini sih bukan R&B. Sedih, gue mau nangis sih dia. Ini kali aja kan dengan ini gue bisa ngasih tahu nih kalau misalkan ada temen yang bisa kolaborasi sama gue, yuk gue sangat open the door for everyone, for everything gitu. Seru. Jadi rencana sih ada ya, tapi gue akan blunt aja nih, gue gak ada duit. Gitu. Apa yang bikin beda antara waktu lu di uprising sama sekarang, dan mana yang lebih enak? Gue jujur gak apa-apa ya. Gak apa-apa, men. Yang penting mereka, yang nyanyi ganteng nih, nyanyi ganteng, udah gitu aja deh. Ya, 10 rating. Ayo, selamat datang kembali di Hip Hop Hore di segmen What's Poppin'. Masih dengan saya Tuan Muda. Saya udah tahu kamu akan ngomong itu. Bawengsek. Aduh. Wow. Aku belum memperkenalkan diri kamu. Ya aku di sini ya aku. Enggak pakai nyonya muda, enggak pakai tuan muda. Aku pada nama YCKO, you know what I'm saying. Ya teman-teman, balik lagi di segmen What's Poppin'. Seperti yang kalian tahu, What's Poppin' akan membahas sesuatu yang lagi poppin'. Tapi di segmen ini lumayan berbeda nih kok. Oh, kenapa tuh? Kalau kita biasa kemarin bahasnya rapper-rapper, kayak yang kita tahu hip hop tuh nggak cuma tentang merapal. Oh, tapi ada? Tentang menyanyi juga. Oh, betul sekali. Nah, Jadi ini yang kita bahas di episode ini salah satu penyanyi R&B yang gue suka. Baru saja Jakarta. Okay. Baru saja merilis EP. Gue kadang-kadang nggak ngerti ya konsep kita tuh, kadang-kadang suka ngasih clue padahal di caption kan udah ada namanya. Iya betul juga sih kalau dipikir-pikir. Ya udahlah itu kan kita lagi bangun narasi nih. Lo mematahkan narasi lo sendiri. Yang mata narasi kita adalah ini tim editor. Aduh, siapa ini tim editornya ini? Parah. Udah, kasihan ini udah nungguin nih, udah nungguin. Siapa kita punya, ada siapa nih? Everybody give it up for Eros Cokro. All I need to be my future lady. Loving you endlessly. Wow. Perlu masuk dari luar kamar gitu nggak? Satu hal yang teman-teman perlu tahu, Eros Cokro kan kalau nyanyi serius banget. Ya. Ternyata pribadi tuh ngeyel banget cuy. Ini kayak gini nih, rese nih kayak gini nih. Ngeyel ya. Suka Oke, ngelawak. gue serius deh, gue serius. Terus tiba-tiba sulap gitu kadang-kadang kalau ketemu. Oh serius? Oh iya, gue tahu. Karena kalian berdua sempat untuk nge-host sebuah acara juga. Bener, ya. karena kita anaknya fashion banget. Tuh kan sulap kan dia tiba-tiba kan. Oh my god, ini sebenarnya wow, ini ada di Hip Hop Hore Got Talent. Eros Cokro, apa kabar men? Yes, baik, alhamdulillah sehat nih gue. Alhamdulillah. Ini lagi di mana? Pasti di rumah men? Gue sekarang di rumah lagi di tempat meditasi. Diguling ya, buangnya guling. Gulingnya pink lagi. Iya makanya. Gak apa-apa, seru. Di belakang tapi tetap aja ada harimau. Singa itu. Oh iya, singa. Sorry, Singa. ya, singa ternyata. Ras lagi sibuk apa nih Ras setelah merilis EP di akhir tahun 2020 kemarin men? Kemarin gue sekarang lagi sibuk, lagi promotion mode aja. Sekarang gue lagi buat mini album gue. Wow. Sama yang paling penting bertahan hidup sih. Itu yang lagi sibuk, bertahan hidup gue sekarang. We all do ya. We all do. Yes. Tapi lo maksudnya gini, lo promosi untuk mini album atau mau buat mini album atau promosi yang EP kemarin nih? Tadi lo bilang. Gue akan promosi EP gue yang kemarin karena gue sengaja ngeluarin di tahun 2020, di mana tahun semua orang berpikir kayak entertainment cukup mati ya, bisa dibilang gitu ya. Kalau gue, kenapa gue tetap mengeluarkan? Karena I just want to keep my boat float. Gue pengen bener-bener dengan kalau kita punya will juga kita bisa kok ngeluarin apa yang kita mau keluarin sebagai seniman gitu sih. Makanya gue jadi masih promoin dari album gue yang kemarin. Nice. Ras, mungkin beberapa teman-teman ada yang belum tahu nih EP lo di akhir tahun tuh judulnya apa, rilisnya tepat tanggal berapa? Boleh dijelasin nggak men, lo abis rilis apa sih di 2020 Desember tepatnya men? Yes. Di tanggal 4 Desember kemarin bertepatan sama ulang tahun gue. Wow. Gue ngeluarin satu mini album atau EP berjudul The Second Narrative. Itu intinya sebenarnya dari
keseluruhan lagu di EP itu adalah sebuah perjalanan cinta gue sama my ex. Dan di situ gue Udah X. Udah. Wow. Tapi pada saat Kenapa nih? Kok tahu banget Kimi? Tapi pada saat dibuat masih belum X. Udah. Jadi gue bisa dibilang ada satu lagu yang dibuat pada saat gue masih bareng, tapi sisanya gue buat after gue broke up gitu. Jadi di situ gue punya jalan cerita di mana pertama kali gue ketemu. Terus ada satu lagu yang pernah gue rilis di tahun 2017, judulnya Addicted. You can always count on me through the good time and bad time, 'cause I'm addicted to your love. Tapi di sini gue rearrange jadi Addicted Redemption. Just to be with you is all I want from you, my darling. You and I will never run as long as you're. Karena menurut gue lagu ini jadi satu lagu yang menandakan kalau pada saat itu gue nulisnya bareng sama dia gitu. Jadi gue naruh ini lagi dengan aransemen yang berbeda. Dan ada satu lagu di sini judulnya Ain't No Love Like Yours. But I can't get you out of my mind, 'cause ain't no love like yours. Itu pengakuan gue kalau gue merasa bersalah dan ya gue selingkuh sama mantan gue. That's why gue tulis lagu itu gitu. Jadi intinya mini album ini bisa dibilang permintaan maaf gue ke mantan gue gitu. Gawat. Ini gue baru tahu nih men. Gawat. Gue baru tahu nih kalau IP lu sedalam ini nih. Nggak, karena maksudnya gue nggak kenal sama mantannya, tapi gue tahu bahwa bagaimana Eros nge-rebrain sebuah Eros Cokro, ngebangun musiknya, dan mantannya mungkin sempat bantuin juga Ros ya. Iya. Oke, jadi ini kayak kado lu buat dia nih men ya. Sebenarnya bukan dibilang kado sih, karena gue juga nggak tahu dia udah denger apa belum. Tapi at least gue mengeluarkan apa yang unek-unek yang ada di hati gue aja. Karena kan kenapa gue temanya tetap cinta, karena menurut gue cinta bahasa paling universal ya. Dan putus tuh kayaknya kalau yang gue tangkep bisa relate sama banyak orang gitu. Jadi ya semoga aja bisa diterima sih. Amin. Jadi sedih, gue mau nangis jadi. Lu gak pantes terus. Lu keker gitu terus tiba-tiba mau sedih. ya biarin kalau mau nangis aja. Berarti ini semacam penyesalan dong ya. Iya. Perjalanan dimana dari mulai mungkin ada lagu yang ditulis bersama, yang ya emang lagi bener-bener cinta-cintanya, terus kemudian lo pengakuan bahwa lo salah, terus ada penyesalan. Ada berapa lagu sih di dalamnya? Ada 5 track. 5 track? 5 track. Satu track itu semacam skit aja. Skit ya? Oke. Nah 5 track itu berarti kalau bisa dibilang emang ya berarti the whole mini EP, the whole EP ini dedicated for her gitu. Iya. Wow. Karena that is why kenapa gue nulis judul EP-nya itu second narrative, karena kita sebagai manusia pasti punya naratif sendiri kan, punya narasi sendiri gitu. Kayak gue berpikir gue putus sama dia ya karena mungkin gue udah gak cocok aja gitu, tapi gue yakin ada lagi second naratif dari narasinya dia nih, yang mungkin dia berpikir kalau Eros tuh jahat, Eros tuh gini, jadi itu yang gue jadi sebagai album. Iya, second naratif tuh sudut pandang lagi gitu. Jadi di sini gue berharap untuk gue ngeluarin semua unek-unek gue, tapi gue juga bisa tumbuh lagi jadi orang yang lebih baru lagi di after EP ini gitu. Jadi ya itu sih intinya dari second naratif ini. Nice. Wow. Contemplation. Yes. Deep ya ternyata Eros ya. Nice man. Iya. Man, boleh kasih tau gak sih di second naratif ini ada siapa aja yang bekerja sama lu untuk akhirnya jadi sebuah EP nih, yang ngebantu lu? Ada siapa aja man? Ada dulu sempet main juga sama Upi orangnya, namanya Ricky Nainggolan. Yes. Terus ada Kevin Pahlevi, dia kemarin nge-produce lagu gua sama Upi juga, King. Ada di sini ada Agi Angga Dharma, dia salah satu orang yang ngebantu gue dari awal gue bermusik. Sama yang gue cukup seneng sih di sini ada gue bisa kerja sama bareng Mattermost sih. I'm writing this in winter time in the shade of blanket. At a time like this, all I wanna be is get it on like Mr. Marvin said. Nice. Di satu lagu yang sebenarnya it's just a love song, judulnya Winter, itu gue tulis di tahun 2016, tapi gue nggak pernah tahu gue rilis gimana. Sampai akhirnya setelah gue pikir di narasi yang sekarang gue sedang alamin bisa gue taruh, dan ketika gue bilang sama Fadil, Dil lo mau bantu nggak? Kata dia mau dong. Akhirnya keluarlah lagu Winter ini gitu.
Wow, ini Winter juga salah satu favorit gue di EP ini sih, men. Winter dan Thank you Addicted banget, sih. thank you banget. Iya, kalau gue yang lucunya, gue maksudnya gue grow up di tahun 90-an gitu, di mana Boyz II Men, Brian McKnight, itu kita dengerinnya lagu cinta yang mereka gitu, R&B ya. Yap. Dan Chris Brown second album gitu yang judulnya apa, yang With You gitu. Ain't No Love Like Yours itu ada satu lagu judulnya Ain't No Love Like Yours. Di situ intinya gue mengaku kalau gue selingkuh. Itu semua alat musiknya organik, bener-bener dari bass, gitar, drum semua organik. Tapi setelah gue keluarkan, Winter dan Addicted lebih biasanya lebih diterima nih sama banyak orang. Dan akhirnya gue berkesimpulan kayaknya memang era musik tuh nggak akan pernah berhenti di situ ya gitu. Jadi gue kayak berpikir, oh ternyata yang bisa lebih diterima sama orang untuk lebih easy listening ya Winter dan Addicted gitu. Padahal gue Ain't No Love Like Yours itu gue recordnya bener-bener seniat itu gitu, semuanya organik. Tapi ya, dan kalau gue pribadi my favorite track ya Ain't No Love Like Yours. Nice. Ros, kan sekarang kita hidup di era di mana internet tuh di mana-mana gitu, men ya. Kemarin lo rilis EP di YouTube juga ada, tapi emang official audio doang. Kenapa lo nggak ada kepikiran dari EP lo ini nggak dibikinin video klip gitu, men? Atau mungkin dibikinin karena ini mungkin ceritanya sangkutan semua, dibikinin sequel gitu, video klipnya ada rencana gitu nggak sih, men? Rencana sih ada ya, tapi gue akan blunt aja nih, gue gak ada duit. Nasib kita musisi memang seperti ini ya. Gue suka jawaban dia nih. Iya. Maksud gue jelas aja apa namanya, setiap video klip dari setiap lagu gue ada banget gitu. Tapi nggak ada duit, itu aja sih paling. Tapi apa nggak ada kemungkinan, maksudnya lo berkolaborasi gitu kan? Sekarang banyak banget videografer muda ya gitu yang kreatif banget, yang mau kolaborasi segala macam gitu. Karena sayang banget sih, ya maksudnya bisa makin menonjolkan lah, bisa makin mempromosikan gitu. Lagu-lagu lo yang bagus-bagus ini gitu. It doesn't have to be big, huge production. Bahkan bisa mungkin di kamar tidur lo aja atau di salah satu sudut rumah lo gitu. Tapi once you probably meet someone, ini mungkin bisa dicoba kali, Ros. Iya, gue tetap akan cari sih. Maksudnya untuk sekarang, untuk beberapa bulan mungkin ya bulan ke depan, gue akan tetap mencari orang yang bisa berkolaborasi sama gue nih. Akhirnya gue dari EP gue kemarin tuh gue sempat ngeluarin satu video lirik yang cukup gue niat ngerjainnya, Roses judulnya. Di situ gue ngeluarin video lirik tapi gue jadikan sebagai sebuah jalan cerita gitu. Jadi ya gue akan membuat beberapa lagu ke depannya mungkin seperti itu gitu, tapi tetap gue akan mencari siapa orang yang bisa kerja bareng sama gue, karena menurut gue sekarang gue ada di posisi di mana gue menjadi seniman yang tidak mau merugikan seniman lain gitu kan. Apalagi kita sekarang berada di pandemi gitu, gue nggak mau bisa dengan bilang kayak dong ngerjain bareng, gue nggak ada duit, tapi gue nggak mau. Gue akan mencari apa ya, benefit buat dia juga untuk gue bisa berkolaborasi sama dia gitu. True. Atau lo coba aja bikin suatu campaign, lo lempar ke sosial media. Apakah itu semacam hanya potongan-potongan kayak siapa tuh si Metermos ya? Fadil Fadil kemarin dia seperti gitu. Betul, dia bikin sama Lingga ya, kalau nggak salah sama Lingga Satria seperti itu, dan hasilnya juga keren. Tapi gue rasa sih lo juga punya suatu konsep yang ada di kepala lo yang sebenarnya lo pingin wujudkan, cuman belum ketemu orangnya aja, something like that kali ya. Gue untuk sekarang berharap bisa ketemu sama Upi sama Yako gitu. Gue berada di Mugos ini kali aja kan, dengan ini gue bisa ngasih tahu nih kalau misalkan ada teman yang bisa kolaborasi sama gue, yuk gue sangat open the door for everyone, for everything gitu. Jadi gue sekarang, karena gue kemarin baru ngeluarin EP itu sendiri juga, gue sedang memikirkan bagaimana sih dengan gue musisi indie nih, apalagi musik gue bisa dibilang R&B gitu ya, yang harusnya tuh ada yang ngebantu gitu. Jadi gue sekarang bisa mengebuka lebar pintu buat siapapun, dan salah satunya dari Bugos ini gitu. Nice man. Mudah-mudahan tuh teman-teman. Amin. Ya, teman-teman, banyak ada videografer di luar sana yang mungkin baru juga nyoba-nyoba atau baru explore atau memang mau berkarya bersama gitu. Itu silahkan, mungkin ada yang di bawah sini gitu. Karena kamu ngerjain editor ya di bawah sini, tiba-tiba editornya harus munculin tiba-tiba. Sengaja tolong ya gitu. Terus kembali lagi dengan adanya sinergi yang bagus antara dua
kedua pihak itu akan membuahkan sebuah mahakarya yang sangat bagus. Amin. Amin. Ros, tapi tadi kan lo bahas bahwa apa yang lo usung sekarang adalah R&B ya. Nah, boleh tahu nggak sih dari sekian banyak yang bisa lo nyanyiin gitu, lo bisa nyanyi pop, bahkan lo bisa nyanyi ballad mungkin. Kenapa lo pilih R&B, men? Karena menurut gue ya, ini correct me if I'm wrong, gue juga gak mau terlalu pede banget sama diri gue gitu ya. Tapi kalau gue menganggapnya, dan gue yakin teman-teman yang bermusik juga ya 11-12 setujunya gitu. Kalau menurut gue R&B, hip hop itu attitude menurut gue. Jadi ketika gue menyanyikan sebuah lagu pop, yang akan keluar dari gue tetap feel yang gue punya, which is R&B gitu. Jadi kenapa gue berani untuk ngusung, gue mau nyanyi R&B. Sebenarnya gue pop juga gitu, pop untuk bisa nyanyi semua aliran musik kecuali dangdut, karena dangdut gue nggak bisa, dan jazz juga. Jadi gue berpikirnya R&B buat gue itu sebuah attitude. Jadi kalau misalkan memang orang mau menilai gue sebagai harusnya penyanyi pop, nggak apa-apa, gue nggak menolak juga. Tapi gue mencoba memposisikan diri gue sebagai penyanyi R&B. Jadi gue belajar bagaimana cara cangkoknya, bagaimana cara mereka nulis liriknya gitu. Jadi gue punya fokus satu di mana gue bisa fokus ke situ gitu. I was gonna say that. I was gonna ask that question actually. Apa yang akan lo lakuin pada saat lo nemu komen di YouTube, di video lo atau di sosial media lo ya gitu, yang lo lagi nyanyi gitu, terus kayak gini kok dibilang R&B sih? Ini sih bukan R&B. Wah, Gak apa-apa, gue seneng malah. Karena menurut gue karya yang gue keluarkan bisa mengeluarkan opini. Karena itu tujuan gue salah satunya untuk berkarya. Gue mengeluarkan karya, dan semoga dari karya yang gue keluarkan bisa mengeluarkan opini banyak orang gitu. Itu sih kalau gue. Tapi yang tadi gue bilang, gue akan tetap memposisikan diri gue di I'm going to learn how to sing R&B properly. Oke, Nice. right. Wow. Karena itu mungkin juga aplikasi dari second narrative. Dia menghargai sudut pandang orang lain. Keren Harus. ya aku loh. Harus yang keren lah, second narrative lah yang keren Kan lah. kalau itu kan kita harus practice what you preach. Jadi Yes. kita harus tetap. Ros, nih gue mau ngulik sedikit masalah teknis, mungkin dapur bahkan sedikit. Ya kan musisi ada banyak tipenya ya. Musisi ada tipe musisi rekaman, memang ada tipe musisi yang jadi konten kreator mungkin. Ada juga musisi yang musisi panggung gitu. Kalau gue ngeliat lu berada di antara musisi panggung dan musisi rekaman nih. Yang mana mungkin sebagian besar bensin lu untuk berjalan adalah musisi panggung kan, bener nggak? Kalau juga main reguler di beberapa tempat gitu kan. Nah, begitu pandemi ini menghantam, ya gue rasa kita industri hiburan ngerasain impact-nya semua lah ya. Banget. Begitupun lo. Tapi dengan semua pekerjaan terhenti, lu masih nekat nih mau bikin second naratif nih. Yang mana gue tahu pasti cost produksi bikin EP itu nggak sedikit gitu. Nah ini apa yang bikin lo akhirnya nekat untuk bikin second naratif padahal kerjaan lagi berhenti semua gara-gara pandemi, men? Dan kalau boleh tahu kemarin cost produksinya lo apakah lo saving money kah sebelumnya atau boleh dikasih tahu nggak sih, men? Jadi gue untuk second narrative ini yang tadi gue bilang, I just want to keep my boat float di 2020. Karena menurut gue, correct me if I'm wrong lagi, ini hanya pandangan gue sebagai orang awam yang berkecimpung di dunia musik. Menurut gue yang paling kena di 2020 tersebut itu bukannya musisi baru dan bukan musisi besar. Karena kalau musisi baru mereka bisa berpikir, udahlah gue bisa nanti aja kalau udah beres gitu. Kalau musisi besar ibaratnya mereka nggak usah manggung dengan dari streaming, secara logika mereka bisa mendapatkan pendapatan gitu. Jadi kalau menurut gue musisi yang di tengah-tengah nih, dan gue memposisikan diri gue sebagai musisi yang di tengah-tengah. Kalau misalkan gue nggak ngerilis apa-apa, gue akan hilang. Tapi kalau gue ngerilis sesuatu, gue akan berhadapan dengan cost production yang sangat besar gitu. Tapi gue lebih memilih untuk berhadapan dengan cost production yang sangat besar. Karena menurut gue ketika gue mengeluarkan karya, sekecil apapun karya kita yang kita keluarkan, pasti akan ada yang menghargai. Kayak contohnya, gue punya live music gitu. Gue live music sekarang gue udah gak pakai nama gue nih. Gue udah punya band gue namanya Kingsman. Gue menjual band itu untuk menjadi live music di saat, jadi orang bisa melihat gue sebagai tadi bilang musisi panggung dan musisi rekaman. Dan di musisi panggung gue udah bisa ngelakuin apapun yang gue mau, tapi untuk di rekaman gue masih perlu belajar. Nah dari musisi panggung yang gue lakukan dari setahun belakangan ini, gue menjadikan bensin gue untuk mengeluarkan EP yang kemarin yang gue keluarkan juga. Jadi gue punya 2 project di mana gue bisa yakin kalau ya udah gue mau
ngerjain ini dengan walaupun cost production yang banyak gitu, gue yakin dengan perhitungan yang tepat pasti kedepannya pasti terbayar semuanya gitu sih kalau gue dari Pida. Jadi gue jawaban gue ya gue nabung dari tahun 2019. Wah, gokil sih. Ini juga memang kadang-kadang musik nggak ketemu logikanya kok ya. Enggak. Kadang-kadang musik nggak ada logikanya gitu. Nggak ada formula. Nggak bisa lu paksa orang ekonomi untuk datang coba berhitung, nggak bisa, nggak bisa ketemu kayak gitu. Kalau gue sesimpel ini, ada dua yang jadi ini bukannya gue pas-pasin narasinya, tapi ada dua bensin yang menjadikan gue sebagai berani banget nih ngeluarin apapun yang gue keluarkan sekarang. Pertama, waktu itu gue ngobrol sama lu Pi, untuk King gimana nih Pi, enaknya gimana perjanjian dan lain-lainnya. Lo dengan mudahnya lo ngomong gini ke gue, Ros, lo keluarin aja. Kalau lo sampai berhenti, gue bakal ngedis lo. Gue tau lo bercanda, tapi gue berpikir sesimpel, ya gue udah minta tolong nih sama Upi ini pada saat itu gitu. Kalau setelah itu gue berhenti, ya mau kemana, gue mau ngapain gitu. Alasan gue pandemi, semua orang kena kok. Tinggal gimana gue caranya bisa ngegocek semua pandemi aja, itu aja sih kalau menurut gue. Gue to be fair, gue juga masih tinggal sama orang tua gue, jadi gue masih rent free ibaratnya. Gue masih punya berpikirkan sesuatu yang bisa gue pikirin untuk karir gue gitu, dan untuk membahagiakan keluarga gue juga. Tapi untuk sekarang ya gue mau mengeluarkan kue nih Eros Cokro ngeluarin second naratif nih. Jadi tolong lo semua melihat, kalau lo nggak suka ya nggak apa-apa, tapi gue yakin dari lo semua ya gue yakin 100.000 orang bakal ada yang denger gitu sih kalau dari gue. Amin. Dan satu lagi, Danang The Dentist tuh ngomong sama gue gini, Ros, waktu itu gue lagi galau juga, lagi bingung gimana ya ini gue nyanyi, gue capek banget live music. Dia cuma ngomong gini sama gue, lo mau biar lo apa Ros? Penyanyi ngapain? Ya nyanyi, udah jangan banyak bacot, nyanyi. Udah itu doang. Itu yang sampai sekarang menjadikan bensin buat gue untuk yakin kalau I'm going to be big someday. Amin. Amin. And it's very soon. King. Amin. 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 Gue suka sih bagaimana cara lo nge-planning ini tuh, mentality lo untuk ngadepin semua itu. Penting sih itu, Pi. Penting banget. Self motivated itu penting. Penting, Di kala penting. pandemi ini, pada saat lo ngerasa semua kan mengalami hal yang sama ya, semua mengalami konflik, mengalami tantangan yang sama, bahkan ada yang ya pastinya lebih berat dari kita, ada yang lebih ringan juga, dan every story kan different gitu. Tapi satu yang penting dari kita semua adalah gimana kita bisa self motivated gitu, memotivasi diri sendiri. Betul. Kita terlalu sering gitu memotivasi orang lain sampai kita lupa memotivasi diri kita sendiri. Dan itu padahal paling penting di era sekarang ini. Bahkan kalau di pesawat pun dikasih tahu kan, pakai ntar lu begitu ada sesuatu terjadi, lu harus pakein punya lu dulu, baru tolongin orang lain. Iya, Gitu kan. Jadi self motivation penting banget. Beda. Sama dong. Maksudnya kan jangan lu sibuk kasih api ke orang lain tapi lu nggak punya api sama sekali gitu. Boleh lah. Kok jadi kamu malas gitu sih? Ros, coba pada keluarin sulapnya dulu biar gua nggak malas. Coba ya. Ya. Aku mau. Tapi ini kelihatan gak sih? kelihatan men. Kelihatan kan? Kelihatan Ya, 5. men. Dikit aja ya. 5. Kok bisa beda? Aku dibohongin ini. Dia pakai Adobe Premiere tadi dia. Oh my god. Lumayan. Wow. Jadi kalau misalnya udah ngobrol sama orang udah habis topiknya kayak gue sulap loh. Tapi dia emang se-fun ini. Tiba-tiba ngobrol, tiba-tiba sulap ya. Tiba-tiba bisa jadi host, bisa nyanyi juga. Mau nanya deh, reguleran lo kan reguleran ya juga ya? Itu sampai reguleran juga sambil sulap-sulap gitu? Enggak, lucu nih, gue punya cerita, bukan cerita lucu sih. Jadi tahun 2015 tuh gue pertama kali rilis sama restoran ayam yang waktu itu gue ngisi salah satu. KFC gitu ya? Iya, nggak boleh nyebut, boleh? Nggak apa-apa, siapa tahu kita di endorse. Iya, bener. Itu gue nyanyi di off airnya waktu itu bulan Ramadan di RCTI pokoknya. Ya. Gue nyanyi off air ya, on airnya Vidi sama Alika waktu itu. Ya. Terus gue cuma punya satu lagu kan, karena mau gimana gue dikasihnya ini doang, single ini kan. Tiba-tiba floor director bilang, Ros nyanyi 3 lagu. Wah gue bingung dong. Terus gue satu sulap dong. Ini gue satu sulap di acara tablik akbar ya ada kali 1.000 orang. Itu banyak banget nih, gue gak ada ceritanya. Banyak banget orang. Terus pada saat itu gue pakai baju muslim yang ya udah islami gitu. Terus tapi gue sulap nih bawa kartu. Gue sulapin salah satu ibu-ibu kan, ada ibu-ibu.
Itu pas gue turun ya, ada bapak haji ngomong gini, ini gimana sih? Lagi acara gini kok sulap musrek kamu? Jin, iblis. Enggak lagi gue. Sekarang gue enggak lagi kalau sulap sampai nyanyi, enggak lagi gue. Itu sebenarnya menurut gue ya, dia bisa survive pandemi itu karena ya itu tadi dia bisa survive itu tekanannya lebih parah. Tapi itu gue mental depresinya 2 minggu pak. Itu gue depresi 2 minggu kayak, aduh gue buang aja kali semua kartu gue nih. Ini nggak jelas. Oh my god, karena di bawah dia gitu, iblis kamu, iblis. Itu beneran sampai gue sampai di escort ke ruang gantinya. Terus Ros, ada yang mau ngomong sama lo. Pas gue keluar katanya, kamu gimana sih anak muda lagi begini malah sulap? Ini acara tablik akbar. Gue kayak, iya pak, balik gue balik depresi gila mau mukul orang, siapa yang gue nggak tahu tapi aja. Akhirnya udah nggak lagi. Wah, menurut gue sih pandemi ini nggak ada apa-apanya dibanding Nggak ada apa-apanya. tantangan yang kemarin. Dibanding tablik akbar gak ada apa-apa aja pandemi men. Tablik akbar, gue nggak bohong, tablik akbar 1.000 orang ada kali itu. Tapi gue rasa ya, di antara 1.000 orang yang ada di situ, gue rasa ada yang terinspirasi kok jadi tukang sulap. Yakin gue ada yakin gue ada ibu-ibu yang nggak ngerti gue nyanyi apa aja, tepuk tangan aja. Siap. Lo keren bu. Oh my god, I have no idea that you are this fun. Di segininya Sebenernya gue cool, zaman lagi ini aja. Enggak, lu gak pernah cool men. Lu emang begini. Emang bocor aja, bocor. Gue waktu pertama kali ketemu dia sok-sok cool gitu. Dia kayak ya dikit gitu. kan, soalnya badan gue gede. Kalau misalnya gue tiba-tiba kayak ubur-ubur kan gak ada yang mau gue. Tapi ada satu fun fact. Dia dulu tuh main basket sama gue bareng zaman dulu. Satu tim gue. Satu tim. Jadi pada era itu dia gede banget badannya. Bahkan dia punya nick. Ini ada apa? Iya, zaman streetball. Oke. Gua zaman dulu tuh punya nickname Lil Insane, itu abis itu Best Kept Secret. Iya. Nah, dia punya nickname namanya White Screen. Lu bisa tebak kenapa namanya White Screen? Karena dia segede itu. Dan tiba-tiba gue udah lama gak ketemu. Terus tiba-tiba gue dengar satu nama lah, Eros Cakrop nyanyi. Oke. Oh, karena lo gak ingat Makin lama kayak gue tahu muka ini orangnya. Gak lama ketemu dia baru cerita. Itu lu men. Terus tiba-tiba badannya udah kayak gini. Enggak, gue yang lebih kocak lagi, gue pernah siaran kan di salah satu radio yang deket Mogos juga nih. Iya. Siaran. Waktu itu yang jadi host itu Raben. Ya. Raben. Os berarti Os. Os di Os kan. Terus gue balik, gue tanya sama produsernya, ada rapper mau datang siapa? Tuan 13. Oh ya udah, gue balik duluan nih, gue udah malam nih. Gue cabut, gue dengerin di mobil dong. Lo freestyle ya udah, ya tuan muda aja kan ya, biasa keren gitu kan. Terus gue baru tahu Tuan 13 lo pas acting deh. Gue nggak bohong. Serius. Ini kalian punya hubungan yang sangat karena aneh. dia udah sudah berubah gitu, dan gue juga udah ganti nama gitu kan. Ya, ibaratnya kalian benar-benar punya hubungan yang sangat aneh gitu. Pernah barengan di streetball, terus itu kayak tiba-tiba yang satu dengar namanya kok kayak familiar, yang satu lagi setelah itu diketemuin di acting. Iya. Ditemuin sebenarnya di musik sih jatuhnya. Karena gue mikirnya kayak, gue sempet ngefans banget yang orang yang namanya Tuan 13. Gue nggak tahu tuh bentuknya seperti apa. Yang gue kira gangster tato sampai muka sih kan, tahunya Upi. Itu seksi Tuan 13 itu seksi 13 goat. Iya, salah orang ya. Oke, Jadi Eros tiba-tiba bertransformasi dari yang kayak dulu gede banget tiba-tiba yang super berotot sekarang gini. Wow. Jadi lo kalau ngomongin self motivated dia udah katam. Iya. Dia udah sampai situ. Benar mengatasi tablik akbar depression itu udah. Itu the best. Pandemi is a piece of cake kata dia. Iya, tuh. Tapi pasti kalau menurut gue musisi pasti pernah sih mengalami hal itu. Kayak kalau ditanya, lu gimana sih? Lu ya gue pernah dibayar pakai nasi bungkus. Semua orang pernah kan ya. Yeah. Tapi gue untuk yang tablik akbar, yang satu lagi gue pernah lagi nyanyi di off airnya ulang tahun Trans TV. Oke. Lagi nyanyi di tengah-tengah, di cut semua, prak diselesain semua, dimatiin lampu. Karena karena udah harus on air. Tapi itu gue berpikir, gue langsung kayak, gue nggak sepenting itu ya? Langsung itu bener-bener gue mikir kayak, wah, enggak lah, gue one day gue akan on air kok sama semuanya. Ya, jadi malah jadi motivasi aja buat gue. Ya, amin. Nice. Amin. Berarti kedepannya nih, Ros, lo akan masih coba terus mempromosikan Second Narrative. Iya.
Dan gue masih sampai mungkin 3 months from now gue masih akan terus promosiin Second Narrative, dan bulan Februari gue akan ada mini konser tentang Second Narrative, dan Upi juga akan membantu gue. Terima kasih banyak. Gue akan mengeluarkan sedikit, bukan mengeluarkan tapi konser virtual aja, namanya The Narrative Continues, dan gue akan menjual tiket, mungkin tiketnya Rp12.000. wow. Informasinya bisa dicari di mana, Ras? Belum, nanti gue akan jelaskan di semuanya yang ada di Sosial media yang gue Oke, punya. nice. Ya. Di sini ya sosial medianya. Jadi kamu jangan PR dong kamu dong. Jangan PR dong. Kasihan dong editor saya. Ras, kalau kan masa kalau kita dengerin album lu, buat gue sih proper banget ya. Tapi gue penasaran kalau misalnya rapper kan kadang-kadang suka ada yang direct gitu, bagaimana cara dia nge-rap. Men, lu harusnya kayak nggak party deh. Nah kalau di vokal kan ada vokal director ya. Gue penasaran di album lu kemarin Second Narrative lu pakai vokal director nggak sih, men? Jujur aja untuk sorry, kemarin apa judulnya Second Narrative itu gue masih pakai teman-teman gue. Oke. Karena itu dia, gue ngelempar bola nih. Gue ngelempar bola. At least gue belajar. Kalau misalkan memang ada beberapa yang off gitu ya, mungkin mixing masteringnya atau gimana, tapi itu belajar buat gue. Tapi harus satu hal yang gue akui, ini adalah pelajaran termahal in a literal way yang pernah gue alami buat gue gitu. Jadi untuk kedepannya mungkin gue akan mencoba untuk pakai vokal director, karena gue gimana ya, orangnya itu suka agak minder gitu. Kadang-kadang kalau ngomong vokal director dia minta gini, taunya gue nggak bisa, terus kayak gitu kayak aduh ya udah deh Pak, maaf Pak gitu loh. Jadi maksud gue mencoba untuk mengeluarkan dari pakai gue sendiri. Gue berharap dengan apa yang gue keluarkan gue bisa menangkap orang atau tim atau siapapun yang bisa nanti bekerja sama gue di kedepannya gitu kalau. Jadi gue kemarin vokal director yang gue pakai masih teman-teman gue aja gitu. Tapi kalau untuk urusan nyanyi apakah sepenting itu, Ras? Gimana? Kalau untuk urusan nyanyi apakah sepenting itu? Vokal director tuh penting banget ya. Jauh lebih, menurut gue nggak ngerti kalau rap gimana, tapi gue itu sangat penting karena ya chord kan bisa dibelokin gimana aja ya. Jadi kadang-kadang ada oktav yang gue nggak sampai, tapi sebenarnya bisa tuh ke situ tuh. Coba kita cari yang lain gitu. Dan kadang-kadang ilmu gue kan belum nyampe sana. Orang yang vokal director tersebut bisa menemukan gue ke ilmu tersebut gitu sih paling. Oke. Nah, gue penasaran. Boleh gue nanya dikit part ini ya? Boleh dong. Itu kan masalah skill memang ya. Tapi kan di balik skill ada masalah taste pasti kan. Iya. Balik lagi sih vokal director ini dengerinnya apa gitu. Kalau misalnya secara taste lu udah beda gitu. Maksudnya lu adalah R&B dan terus dia tiba-tiba dia ballad gitu. Mau lu dia direct Pasti. kayak apapun nggak bakal ketemu. Lu nggak ngerti apa yang mau gue sampein gitu nggak sih? Iya benar. Setuju. Jadi kalau pemilihan vokal director pun harus bener-bener lu tahu dia harus bisa apa enggak gitu ya. Iya. Benar, setuju banget, karena kalau misalnya kita nyanyiin ibaratnya gitu, kalau gue misalkan nyanyi lagu dangdut terus yang ngedirect orang jazz sih gak akan ketemu. Jadi ibaratnya menurut gue ya untuk produce musik, kolaborasi dan lain-lain, kalau menurut gue balik lagi kita harus cocok di luar kerjaan dulu kalau buat gue ya. Kalau misalkan di luar kerjaannya kita aja udah nggak bisa ngobrol, akan susah ketika kita berada di dapur rekaman gitu. Nice. Kecuali vokal director atau produser lo Rick Rubin. Kalau dia bebas. Dia gue diajak meditasi ntar. Bebas. Dia dari Dixie Chicks, Slipknot. Ya kan Slayer. Udah bebas. Wah, itu Tahu saya parah kalau sih. Rick Rubin bukan orang dia. Setahu saya. Coba dicek lagi deh. Dia malu. Dia nggak ada. Benar. Dia sama Russell Simon sama alien dia. Iya, betul. Beda. Beda. Barat main basket belajar sama Ronaldo, jago-jago juga pasti. Iya. Ras, gue mau ngulik dikit lagi tentang lo nih. Mungkin Boleh, kita tahu yang bahwa lo pernah ada di salah satu bukan kolektif ya. Lo pernah ada di bawah salah satu label ya. Sebut saja Uprising gitu ya. Iya kan ya? Maksudnya lo sempat jalan bareng kan? Iya. Sempat jalan bareng Uprising. Nah, gue pengen tahu. Waktu lu di Uprising kan lu punya Uprising tuh punya manpower yang segitu banyaknya, punya tim gitu. Waktu lu ngerilis sesuatu di Uprising dan lu sekarang self release nih, di mana lu mesti ngurusin dari A sampai Z. Apa yang bikin beda antara waktu lu di Uprising sama sekarang, dan mana yang lebih enak? Ini gue jujur gak apa-apa ya. Gak apa-apa men. Ini bukannya compare, tapi ini dari sudut pandang lo aja gitu. Kalau dari mungkin bad side-nya buat gue sekarang, ketika gue kerja sama bareng teman-teman di Uprising,
itu ngebuat gue untuk sekarang susah banget percaya sama orang. Sesusah itu percaya sama orang. Karena pada saat gue di label besar Uprising tersebut, gue merasa gue yang tidak dipercaya sama mereka gitu. Gue tidak percaya karena produser mereka bagus-bagus semua, terus manpowernya bagus semua. Tapi mungkin yang tadi gue bilang, ketika kita tidak ngomongin kerjaan, mereka nggak bisa bercanda nih sama gue nih. Jadi ada beberapa hal yang bikin gue nggak cocok gitu. Mereka nggak cocok sama gue juga nggak cocok sama mereka. Jadi kalau ditanya gue sendiri atau sama mereka lebih enak gimana, gue lebih enak sendiri. Kalau lebih capek ya? Capek banget. Tapi menurut gue, kalau lo nggak capek, lo nggak ngapa-ngapain sih dalam hidup lo kalau menurut gue ya. Jadi dibalik sama Uprising dan sendiri, kalau ngurusin jangkauan, oke, besar, memang besar. Tapi gue sekarang sendiri, gue bisa lebih puas aja sih. Gue lebih puas untuk kayak, gue tahu pasar gue di sini ternyata nih. Oh, pasar gue ternyata yang ini nggak mau dengerin gue nih, gitu aja sih paling. Jadi nice. Ada positive side dan negative side-nya di gue sendiri atau berada di Uprising gitu aja. Tapi apakah dari seorang Eros Cokro akan ada kemungkinan misalnya nanti suatu hari ada satu label gitu datangin lo? Gue ya, mau gue. Langsung tuh lo, langsung ditagih lo. Gue mau mancing malah ditembak. Kamu attitude kamu dong, jangan kayak gitu dong. Gue mau banget. Pokoknya kalau dari gue sekarang mencari teman, nice. bekerja dan mencari teman dalam in a literal way gitu. Jadi Oke. kalau misalkan gue ada orang yang mau ngajakin gue, ya ayo kita ngobrol aja dulu. Yang gue butuhkan sekarang hanya loyalty aja kok sekarang. Oke. Gue tahu gue butuh duit, memang gue butuh duit banget. Tapi ya itu dia, gue punya project live music nih. Di situ gue udah aman untuk musik nih. Tapi gue tahu nanti lama-lama gue akan meninggalkan project live music gue dan Eros Cokro bakal naik menjadi brand gue sendiri dengan band gue yang gue pakai di live music. Kingsman. Live music itu guilty pleasure buat gue. Ya. Bener-bener guilty pleasure. Kayak lo nyanyi misalkan kayak I love you, lo ganti jadi apa juga orang nggak peduli karena mabok semua ya. Yang penting mereka, ayo nyanyi ganteng deh, nyanyi ganteng, udah gitu aja deh. Dulu lo bayangin dulu gue tahun 2019 di saat band gue lagi baru naik-naiknya nih ya. Gue punya tujuan, gue six pack buat apa? Bisa pada saat gue nyanyi gue ngelap keringet. Saat bukanya baju gue udah bodo amat. Suara gue off semua. Bodo amat, falas orang mabok semuanya. Kayak D'Angelo, dia mau kayak D'Angelo. Live-nya D'Angelo kan kalau udah mabok juga kadang-kadang begitu tuh. Tapi itu maksud gue gimana ya? Di Indonesia menurut gue sekarang, kenapa sekarang badan gue begini gitu? Karena gue juga punya tujuan ketika gue berada di atas panggung, gue bukan hanya menginspirasi orang untuk bermusik, tapi ya badan gue fit aja gitu. Gue nggak bilang badan gue bagus, tapi badan gue fit aja gitu. Untuk sekarang. Tahun lalu 2019 tuh gue bener-bener wah gue jaga. Lu buat apa Ros? Biar gue bisa telanjang, biar gue bisa nggak kebinget. Jawaban gue gitu. Jadi di atas panggung. Tapi in a way sebenarnya emang menurut gue nggak hanya guilty pleasure sih. Dengan lo manggung itu kan berarti lo latihan terus, latihan olah vokal. Latihan dibayar. Betul, latihan dibayar. Terus lo dari situ lo bisa nemu mungkin teknik-teknik vokal yang baru yang kepikiran buat yang album lo atau project-project lo sendiri. Dan satu hal yang sangat pasti untuk teman-teman yang live music sekarang, untuk regular semuanya, kita tahu how to handle crowd cuman 1 orang dan 1000 orang. Karena maksudnya gue yakin teman-teman yang ada di live music, di regular pasti pernah datang main di restoran yang datang cuma 0. Dan itu gue ngalamin. Gue ngalamin kayak, terus kita mau sedih? Gak bisa. Orang kita udah terikat kontrak gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya udah, kita nyanyi buat waiters, teman-teman waiters yang di sana udah bosen. Kita nyanyi buat belajar gitu. Buat nyanyi, ini enak gimana lagu ini diapain enaknya. Jadi buat gue live music adalah salah satu bagian dari musik buat gue. Karena di situ gue belajar, bener kata Yakob tadi, gue mencari teknik musik yang selama ini gue nggak bisa gitu. Kayak gue pernafasan. Dulu gue 2019 seminggu nyanyi 5 kali. Jadi gue puas istirahat cuma 2 kali. Itu gue setiap ngomong
bener-bener gitu. Tapi setiap gue nyanyi gue bisa gitu. Di situ gue tahu, oh gimana, oh ternyata gue nggak boleh nih narik di sini lehernya gitu. Jadi bener-bener otodidak itu sih. Tapi kalau buat gue yang paling penting itu crowd itu sih. Nice. Jadi di saat Mental men ya. mental banget. Gue pernah, ini terjadi baru. Gue lagi main di salah satu restoran besar di Jakarta. Gitaris gue lagi solo nih, ada orang mabuk, efeknya disiram. Hah? Gue nggak bohong, efeknya disiram, mati. Oh my god. Wah, gue bingung kan nih gimana nih. Temen gue udah ada yang mau lari mukul, tapi nggak boleh, kita nggak boleh mukul. Udah akhirnya bete, cabut. Ada lagi, ini baru terjadi tahun ini juga. Gue lagi nyanyi, ini gini, udah mau selesai. Ada orang badannya gede banget narik baju gue. Bro, lo gue tak bayar ya 20 juta, tapi lo nyanyi lagi. Gue lepas, gue liatinnya mukanya, tapi gue nyanyi, sambil nyanyi. Nggak ngajak berantem kan, nyanyi aja. Jadi maksud gue mental di situ kebentuk buat gue. Wow. Buat ketika nanti gue manggung, kalau orang pasti ada yang kayak gue dulu pernah nih manggung ditimpuk rokok sama gini pernah. Kalau gue ngebentuk mental gue di live music ini gitu. Okay. Kemarin nih, ini buka aja, sorry gue potong terus. Pandemi, gue 4 kali kena razia. Oh iya, karena kan nggak boleh ya sampai malam gitu, tapi Nggak boleh. Lagi nyanyi, datengin polisi semuanya ngomong, kalian semua berhenti. Kita udah bingung kan, wah gimana pak? Taruh gue pakai masker. Terus pas gue cabut, ada salah satu oknum, gue nggak tahu siapa orangnya, ngomong gini, hei udahlah yang penting udah di videoin. Gue langsung, hah? Gimana tuh? Ya maksud gue jadi mental yang terbentuk gue di situ bisa gue bawa berharap di brand gue yang Eros Cokro ini. Amin. Itu gue paham betul karena mungkin kita manggung di depan crowd yang banyak banget kok. Sound enak banget. Itu gampang banget, men. Bener gak sih? Betul banget. Tapi lu manggung dengan sound yang gak enak, atau penonton yang gak enak, atau nggak ada penonton, gimana cara jaga api lu tetap nyala, itu suatu hal yang nggak bisa lu dapet di mana-mana selain jam terbang. Betul. Jadi gue rasa gue yakin banget terus kemanapun lu pergi lu udah siap, men. Insya Allah, men. True. Amin banget. Sekarang lagi fokus memindahkan gue dari musik panggung untuk gue bisa menjadi musisi recording nih yang bener gimana caranya semuanya gitu. Amin Ros. Di Westlife kan ya kalau nggak salah ya. Kamu lama-lama saya pukul ya. Ini lagi loh, jangan. Gunting kuku dulu nih. Kirain mau sulap lagi dia gunting kuku gimana? Saya kira mau nuang liquid tadi. Ros, ini kalau ngobrolin musik nih dari sudut dari seorang Eros Cokro, apa sih impian lu paling besar lewat musik, men? Gue pengen, impian gue tentu aja pasti punya konser sendiri ya. Tapi impian gue yang mungkin nggak sama orang lain, gue nggak tahu juga. Gue tuh pengen pada saat gue nyanyi ref, bukan gue nyanyi. Itu impian gue. Gue pengen penonton yang nyanyiin gue. Penonton gitu, gue kayak gue lo apa lagi gitu, seru gitu. Waduh enak tuh, men. Wow. Itu impian gue itu doang sih. Makanya gue ngelihat lo rapper sekarang, apalagi sekarang hip hop kan lagi top of the world ya di Indonesia ya. Dengan lo semua tahu. Gue ngeliat ada satu video Fadil sama Hindia waktu itu. Satu video Hindia bawain jam makan siang, terus bagian rapnya satu penonton tuh hafal tuh, gue merindingi. Yes. Dan itu sih impian gue sih. Amin, men. Gue pengen ngebawa kalau Indonesia tuh musiknya banyak banget kok, nggak perlu nggak ini doang, nggak itu doang gitu. Walaupun mungkin bahasa Inggris gue masih agak aksen Jawa ya, tapi mau gimana, gue lahir di sini. Jadi yang bisa gue lakukan adalah gue belajar terus gitu. Amin, Ros. Oke. This is untuk Eros Cokro supaya 2021 lagunya bisa dinyanyiin satu stadion. Amin. Ros, sebelum kita closing, ya? Apa? Stadion futsal. Yo, jangan dong. GBK nanti. One day. Amin. Iya, gimana? Ros, sebelum gue dan Yako closing, lu ada kayak statement kah atau shout out kah buat siapa yang mau lu sampein, men? Buat teman-teman musisi, teman-teman seniman, teman-teman yang sedang berkarya dan ingin mengeluarkan apapun yang ingin teman-teman keluarin aja. Tapi jangan lupa untuk bikin planning supaya kita sebagai entertainer tidak dipandang rendah sama banyak orang, karena
dengan pandemi ini kan semua orang susah ya, jadi agak ribet untuk keluarin karya. Kalau saran gue tetap keluarin karya aja, tapi jangan lupa untuk bisa makan tiap hari. Amin. Itu aja. Dan satu lagi, stream Second Narrative. Kalau kena 50.000 streamer, gue akan warnain rambut. Weh, serius lo? Serius lo, men? Iya. Serius? Gue akan Boleh request warnanya? rambut gue. Warnanya boleh. Oke, jadi teman-teman di Popore nanti kalian bisa cari di Spotify atau apapun itu. That's nice. Cari aja Second Narrative by Eros Cokro. Nanti begitu kalian cari streaming sebanyak-banyaknya karena Eros punya nazar bahwa begitu streaming sampai ke 50.000 dia akan warnain rambut. Boleh request. Kita akan request warnain rambutnya. Sekarang udah 38.000 nih, jadi 12.000 lagi teman-teman. 12.000 lagi. Kalian tinggal repeat by one tuh tiap malam sebelum tidur sampai pagi. Ya. Seminggu udah nyampe. Kita bisa request dia warnain rambutnya hijau tai kebo teman-teman. Juta kau. Biar ada laler di atasnya. Rumput. Tapi lu bakal warnain warna apa, Ras? gue sih bilang buat diri gue sendiri, gue warnain rambut gue kayak Guns, warna-warni jadinya. Oke. Wah, ini menarik nih, menarik. Nah iya, maksud gue sekalian pada saat 50.000 itu sudah tercapai, ada baiknya mungkin lo berkolaborasi dengan salah satu barbershop untuk melakukan itu. Yes. Dan kemudian dilakukan Instagram Live. Ih, menarik. Keren. Menarik. Saya rasa Hernert bisa tuh, Hernert bisa Iya, tuh. didokumentasikan di Hernert tuh, kemudian masukin ke YouTube. Jangan lupa juga dibikin polling, Ros. Teman-teman mau warna apa rambut saya? Ya, atau sekalian itu jadi sekaligus single yang berbau mungkin nggak cinta ya, tapi yang lainnya lagi. Jadi background Anda diwarnain rambut bisa jadi background untuk video lirik. Judulnya Color. Kamu harus bayar kita berdua untuk jadi marketing kamu ya, Ros. Yes. Tadi gue nyatet tuh nggak apa-apa. Lo tonton aja lagi di video ntar. Santai. Ini gue sebelum cabut, gue boleh ngasih sulap dulu nggak? Oh iya. Aku Sulap lagi. dulu tuh gue seneng banget waktu dari kecil tuh datangnya ke sirkus terus ke sulap gitu. Iya, makanya David gua Copperfield is mencoba my favorite. Menghibur semua Mana? yang ada di sini. Sebentar, ini gue jadi gue koleksi kartu di sini. Jadi Oh, kartunya gue banyak. akan mencoba sesuatu yang ada di sini. Oh ya, Yako aja deh, Yako. Oke, aku suka. Sebutin satu kartu apapun yang pertama kali muncul di kepala Yako sekarang, Ya. tapi nggak boleh asekop. Nggak boleh asekop. Ya baru mau bilang asekop. Kenapa nggak boleh asekop? Karena rata-rata kalau cowok itu milih kartu atau cewek atau siapapun orang milih itu asekop. Kalau misalkan perempuan biasanya queen hati. Jadi kita mencoba pilih satu kartu. Oke, nih. gue pilih ya. Iya. Oke. Tapi gue ngambil barangnya dulu sebentar ya. Oke. 2 detik. Oke. Ini bisa di-cut kan? Aku udah tahu. Eros Cokro, kamu artis paling aneh yang pernah kita interview, Eros. Beneran deh. Dan gitar kamu warna pink itu, Eros. Itu ukulele. Itu gitar dari kecil. Oh, Oke, gitar. ayo. Oke. 1, 2, 3 nggak boleh ganti. Iya, udah. Apa? Kok dikasih Iya. tahu? Nggak apa-apa. Kok dikasih tahu? Nggak apa-apa. Bukan itu permainannya. Nggak apa-apa. Oh, oke. Ayo. 10 keriting. Periksa kantongnya Upi. Oke. Berhasil nih, Ros. Enggak ada. Gue yang beneran. Tapi kalau gue bisa, gue kayak Tuhan yang Tuhan kan. Kok goblok gue kayak gini lah. Maaf ya. Maaf. Kartu lain. Ayo, sorry. 1, 2, 3. Apa? Hah? Kartu lain. Kartu lain. Oh, kartu lain. 1, 2, 3. Oke. Apa? 10 Gue hard. mencari 10 harti ya. Ya, oke. Ini permainannya gini ya. Ini gue punya 10 hati nih. 10 hati. Ini akan gue hit. Heeh. Ya, 10 keriting. Itu ada 2 shot kartu kali situ tuh. Enggak, terima kasih. Saya Eros Cokro. Eros Cokro, terima kasih banget. Master. Gue terhibur sekali. Gue tuh anaknya gampang terhibur tuh. Sama gue juga. Dia kayak anak kecil ke ulang tahun kalau gitu.
Pokoknya buat teman-teman di Mugos yang mau ulang tahun anaknya. Ros, terima kasih Iya, banyak kasih men. banyak. Lancar selalu buat Sakit Naratifnya. Mudah-mudahan ditunggu so much. segera mini albumnya. Amin. Wow. Thank you man. Bye. Maaf ya, Dia adalah- Gue lihat kantong lo lagi kayak orang bego. Gue cari lagi. Itu adalah bintang tamu paling aneh yang pernah kita interview teman-teman. Selain Dan gua. dia berhasil ngerjain Yako lagi. Begini muka. Lu kalau Yako nggak pakai masker pasti gini. Hah? Iya. Hah? Gitu. Asli tadi gue kayak orang goblok tau gak tadi. Teman-teman terima kasih telah menyaksikan Hipopore di What's Poppin. Dewas kita- Aras Cokro. Ya dengan sulapnya. Dan Yes. second naratif. Mudah-mudahan Second Naratif bisa segera mencapai 50.000 Wah ya. biar Eros bisa segera warnain rambut. Yoi. Warnain rambut terserah deh. Dan dengan itu lo juga bisa. Itu support itu segampang itu sih teman-teman. Yap. Support itu maksudnya lo nggak harus sampai ngeluarin uang atau gimana. Kalau misalnya mau ngeluarin uang itu alhamdulillah banget. Itu apresiasi Amin, yang sangat amin. bagus untuk teman-teman musisi ya. Beli merchandise ya dan segala macamnya. Tapi salah satunya adalah lo dengan streaming lagunya. Udah bener kata Upi tadi, lo dengerin pada saat lo tidur, putar berkali-kali. Lu repeat sampai pagi itu jadi sesuatu yang luar biasa buat teman, Ya. buat musisi yang lu suka men. Yoi betul. Gokil. Oke. So terima kasih telah menyaksikan What's Poppin di episode Yep. kali ini. Iya, Sampai dan- bertemu minggu depan. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian. Subscribe, komen, Iya. dan pencet tombol like. Ya, plus jangan lupa yang satu ini juga sulapan. Apa tuh? Yang satu ini sulapan dalam arti tadinya dia sempat menghilang, akhirnya balik lagi. Hah? Bang Julid balik Wah lagi. benar. Terima kasih, selamat ya Bang Julid sudah kembali lagi, sudah Yes. akunnya udah kembali dan begitu kembali udah langsung proyeknya nggak berhenti. Gawat. Kayak ada tiba-tiba udah mau sama Dediti lah, sama Argonex lah. Gawat ini gawat sih Bang Julid gawat nih. Iya, Bang dan Julid, gawat. dengar-dengar mau ada anthem yang keluar juga. Wah, apakah Bang Julid partai pakai punya item segala? Tapi senang akhirnya Bang Julid balik lagi ke sosial media ya, karena Iya. kemarin sempat sepi tuh menurut gue Instagram. Iya, Karena betul. Bang Julid nggak ada, alhamdulillah masalahnya udah selesai. Iya. Welcome back Bang Julid dan teman-teman kita Iya. mau sekalian pamit. Gua Tuan 13 pamit. Satu lagi sebelum pamit, Oke. nambah lagi kita juga turut prihatin agar atas Oh, yes. semua bencana yang terjadi di beberapa bagian Indonesia Yap. ya. Mudah-mudahan ini cobaan ini kita bisa lalui bersama. Amin. Don't forget to support each other, be Yes. kind to another. Mudah-mudahan kita bisa melalui 2021 dengan kuat ya dan bergerak bersama. Alright, Yako dan Tuan 13 Pamit. sampai ketemu di berikutnya. Dan berikut gogon dari Bang Julid. Peace out. Ya, balik lagi dengan Bang JULID, Julid, the one and only. Ya, lo ada yang coba main-main sama Bang Julid yang bilang bocah? Tawa gua bro. Nah, kita balik di GOGON Gosip-Gosip on the deal bareng Tuan 13 dan Mbak Yaku, the one and only juga. Jadi the one, jadinya the three and only, ya kan? Nah, ada apa di GOGON Gosip-Gosip on the deal kali ini? Pantau. Berita pertama dari Bang Julid di Gosip-Gosip on the deal adalah Bang Julid sudah membuka restricted area untuk Jawa Timur. Karena 2 tahun Bang Julid gak mantau Jawa Timur. Haus bro, dahaga bro. Jawa Timur itu banyak banget rapper-rapper yang bagus, tapi Bang Julid sengaja lewatin. Dan sekarang 2021 Bang Julid akan bergerak untuk memantau rapper-rapper sangar dari Jawa Timur. Berita kedua, kita ada dari Evo The Fenomeno yang marah-marah mulu bang. Nggak pernah sih Bang Julid lihat Bang Evo ini marah-marah ya kan? Tiba-tiba kok marah-marah sampai diposting di feed Instagram. Kenapa? Masalah label? Ya setahu Bang Julid sih kalau urusan label sih kayak gitu sih bang. Harus ada MOU yang jelas, harus ada yang namanya legalitas yang jelas, harus ada kepastian di awal yang jelas supaya tidak merugikan pihak talent. Nah, itu terjadi di Peter Klein.
Kalau gak percaya, lu coba liatin Peter Clean yang The Fix, ya kan? Di The Fix itu si Peter Clean juga katanya Peter Clean di kolom komentar itu adalah tentang label juga. Cuman gua nggak tahu sih, Bang Julid nggak tahu itu label mana. Yang di situ di breakdown habis sama Peter Clean lah pokoknya. Ya semoga semua masalah talent dengan label bisa tidak ada masalah lagi dan semuanya baik-baik saja dan saling sama-sama menguntungkan lah ya, win-win solution. Karena kan label itu bukan yayasan, ya kan? Label itu harus menghidupi talent, bukan talent menghidupi label gitu, ya kan? Bersama Big Baby, ya salah satu rapper dari etnis Tionghoa yang ada di Indonesia. Kalau nggak salah dia dari Jakarta tuh ya. Dia ngalamin rasisme gitu. Jadi ya Bang Julid harap lah ya nggak ada rasisme di hip hop lokal. Nggak cuma Bang Julid sih, gue yakin lu semua yang sekarang nonton hip hop hore, khususnya gosip-gosip on the deal di What's Poppin kali ini, itu juga nggak mendukung tentang rasisme gitu loh. Dan apa ya, kalau ngomong rasisme orang nggak, itu bukan bukan hal yang dibikin, di-create, bukan. Itu lu sama aja menyalahkan Tuhan kalau kayak gitu, men. Kalau lu ngomong Papua seperti ini, ya kan? Ras Ambon seperti ini, Cina seperti ini, Jawa seperti ini. Enggak, kita semua sama. Kita semua terlahir diciptakan oleh Tuhan. Jadi jangan, kalau lu masih manusia, men, please stop racism. Ya. Terus berikutnya, Bang Julid ada berita dari muka rakat udah sangar-sangar kalau bercanda di WhatsApp kayak anak-anak kecil kemarin. Tapi gini sih, guyonan bapak-bapak itu kayak gitu. Kan belum udah bapak belum ya si Bang Haji sama itu ya. Ya konsepnya adalah di WhatsApp sama nomor baru dipikir dari Intel, ya kan? Dipikir cepu. Ya nggak gitu juga kan, sampai dibilang puh. Nah udah lanjutin aja lah. Ya udah, kayak Bang Julid kalau udah outdoor gini nih ngabisin tenaga bro. Serius sobat. Nah ya udah, kita selesai dulu dan Bang Julid is back to the track. Wah, enggak. Bang Julid udah kembali dan thank you semua buat yang menyaksikan gosip-gosip on the deal bareng Hip Hop Hore by Mugos TV, bareng Tuan 13, bareng Bang GUL ID dan